Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Teman Bisnis. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu tentang tutorial lengkap menggunakan WA Bomber dan aplikasi CSK. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, teman-teman bisa support dengan cara klik subscribe di bawah dan hidupkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika ada video yang baru dari channel ini. Aplikasi WA Bomber ini menurut gue adalah aplikasi terbaik untuk aplikasi broadcast WhatsApp. Kenapa? Dari semua aplikasi yang udah gue coba, aplikasi ini itu yang paling simpel, yang paling mudah, yang minim error, kemudian simple dan ringan dibanding dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang lebih ribet, yang lebih banyak errornya, dan sering mengalami kesalahan sistem. Memang sih aplikasi WA Bomber ini lebih mahal sedikit, cuma worth it banget dengan fungsi dan benefitnya. Buat teman-teman yang mau download aplikasi WA Bomber dan aplikasi CSK, itu bisa download di link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi link downloadnya sudah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk kalian jangan nyampe skip video ini karena setiap langkah-langkahnya itu berurutan. Jadi kalau misalnya ada yang kehilangan satu langkah, itu nanti nggak nyambung antara langkah satu dengan langkah lainnya. Aplikasi WA Bomber ini itu sangat bermanfaat banget untuk bisnis di tengah pandemi ini. Karena orang-orang yang ada di rumah itu langsung menerima WhatsApp kita yang berisikan copywriting dan pamflet tentang produk atau usaha kita. Jadi menurut gua dengan kita menggunakan aplikasi WA Bomber itu efektif banget untuk meningkatkan usaha kita di tengah pandemi Covid ini. Oke guys, yuk kita lanjut aja langsung ke materi tutorialnya. Oke guys, sebelum kita menggunakan aplikasi WA Bomber, kita harus paham dulu cara menggunakan aplikasi CSK. Aplikasi CSK ini merupakan aplikasi support dari aplikasi WA Bomber. Menu yang pertama dari aplikasi CSK yaitu menu kontak. Kalian harus tahu bahwa WA Bomber itu hanya membaca nomor kontak yang berawalan kode negara. Dalam hal ini, kode negara kita itu adalah 62. Jadi, di menu kontak akan ngebantu kita untuk mengubah nomor-nomor asal yang masih 08 menjadi 62. Di sini gue udah nyiapin 4 contoh nomor ya. Oh ya, sebelumnya kita harus menyimpan nomor-nomor tersebut yang mau kita broadcast menggunakan aplikasi WA Bomber itu di Excel ya. Dan dia harus menempati di posisi kolom A. Pertama, kita copy nomornya. Kemudian kita kembali ke aplikasi CSK. Kita copy di sini. Kemudian kita klik proses. Dan berhasil. Dan sekarang semua nomor 08 itu sudah menjadi 62. Jika sudah berhasil, klik copy. Kemudian kita pindahkan ke menu Excel yang tadi. Kita paste. Di sini, di kolom A1 itu terdapat format nomor telepon. Di kolom A1 jangan diganti, dia harus formatnya adalah nomor underscore telepon. Di bawahnya baru nomor yang mau kita broadcast ke WA Bomber. Selanjutnya adalah menu dummy. Menu dummy ini fungsinya untuk mensisipkan satu nomor telepon ke nomor telepon yang sudah kita edit tadi. Biasanya di nomor dummy ini itu diisi dengan nomor kita yang lain. Misalnya nomor gua ya. Tetap kita awali 62. Nah, di jumlah nomor adalah penentuan batas kita untuk mensisipkan nomor telepon. Misalnya di sini kita buat 3. Jadi, di setiap urutan ketiga nomor itu akan mensisipkan nomor kontak kita. Tapi saran gua, misalnya kalian ingin membroadcast 1000 nomor. Jumlah nomornya ya minimal per 50 kontak lah. Jadi per setiap 50 kontak yang mau kita broadcast itu tersisipkan nomor kontak kita sendiri. Kemudian jika kita sudah isi nomor dummy dan jumlah nomor, kita kembali ke Excel tadi. Kita copy lagi. Kita balik ke form CSK, kita paste di sini dan kita proses. Oke. Ketika selesai, nomor kita sudah masuk ke barisan nomor-nomor yang mau kita broadcast. Ketika selesai, kita copy. Kita kembali ke nomor yang tadi. Kemudian kita paste. Ini jangan lupa kita ubah numbernya ya. Nah, jika sudah, data Excel ini siap untuk kita pakai untuk nge-broadcast WA di aplikasi WA Bomber. Kemudian kita save dulu. Kita save di sini. Gue udah buat folder contoh di contoh data, misalnya data contoh. Oke, jika kita sudah save, kita kembali ke menu CSK. Jadi sebenarnya apa sih manfaatnya mensisipkan nomor kita ke daftar nomor-nomor yang mau kita broadcast?
Manfaatnya adalah untuk menciptakan interaksi saat kita melakukan broadcast. Jadi WhatsApp itu kalau misalnya kita nge-broadcast WA, jika pahitnya ngomong tidak ada yang bales, itu bisa aja terbaca spam. Jika terbaca spam, itu bisa saja nomor kita diblokir oleh WhatsApp. Nah, dengan adanya nomor dummy ini, otomatis kan kita akan nge-broadcast ke nomor kita sendiri. Jadi, kita bisa ngebales WhatsApp-nya. Jadi, seolah-olah kita konsumen ngebales WhatsApp yang kita broadcast tadi. Jadi, tercipta interaksi sehingga WhatsApp tidak membaca ini spam. Kemudian menu filter. Nah, gue sih nggak pernah gunain menu filter, tapi gue jelaskan sedikit ya fungsi menu filter ya. Menu filter itu adalah untuk menyaring kontak-kontak yang awal kita broadcast menjadi kontak-kontak yang ada nomor WA-nya. Jadi nggak semua nomor kontak yang kita kirim itu ada nomor WA-nya ya. Dan di menu filter ini itu ngebantu kita untuk memfilter. Di sini kita isi misalnya nomor kontak yang asal yang mau kita broadcast awal, kemudian kita isikan kontak-kontak yang gagal. Dan yang terakhir, kontak hasil ketika kita klik proses itu akan menghasilkan nomor-nomor yang sudah terfilter. Jadi nomor-nomor yang gagal itu otomatis hilang. Kemudian menu copywriting. Jadi di menu copywriting ini adalah tempat kita untuk menciptakan bahasa-bahasa promosi yang mau kita broadcast ke customer. Sebelum kita ke copywriting, kita masuk dulu ke spin text. Kemudian adalah menu spin text. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu spin text ini fungsinya adalah untuk menciptakan kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang mirip. Jadi, kalau kita nge-broadcast WhatsApp ke banyak customer dengan menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang sama, itu bisa dibaca spam oleh WhatsApp, sehingga nomor kita ada kemungkinan untuk diblokir. Nah, di menu spin text ini ngebantuin kita agar kita mengirim ke customer-customer yang mau kita broadcast, itu kata-katanya berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek. Di teks asal, kita akan isikan copywriting atau bahasa promosi kita. Misalnya kita buat promosi promo heboh bulan Juni, sepeda motor di Satria Motor misalnya. Kemudian kita isi di daftar spin text kata-kata yang mau kita buat sinonimnya. Misalnya di sini promosinya adalah kata asal, kemudian sama dengan, kemudian buka kurung. Buka kurungnya kita menggunakan buka kurung yang ini ya. Kemudian kita tulis kata asalnya lagi. Kemudian kita beri tanda pisah. Misalnya promo sinonimnya kita buat diskon. Kemudian jika sudah kita tutup kurung. Nah, untuk teman-teman yang punya kata sinonim yang banyak, itu teman-teman bisa teruskan dengan menggunakan tanda pisah tadi. Jika sudah, teman-teman akhiri dengan tanda kurung ini. Lalu kita buat lagi spin text yang lain. Misalnya bulan. Bulan kita buat, yang pertama kita tulis lagi ya, bulannya, pisah, bulan, misalnya singkatan, nggak apa-apa, yang penting kata-katanya beda, kemudian ditutup kurung. Lalu kita buat lagi, misalnya heboh, kita buat, tulis kembali kata asalnya, tanda pisah, misalnya kita buat mantap ya, kemudian tanda kurung. Misalnya kita buat 3 daftar spin text ini, kemudian kita klik proses. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah ada rumus dari spin text-nya. Kemudian kita copy, kembali ke copywriting, kemudian kita klik baru, kita tulis nama judulnya. Misalnya di sini promo heboh, kita nama judulnya. Kemudian kita isi copywriting-nya. Sebelumnya kita copy dulu, kemudian kita simpan. Jika bahasa promosi kita tadi sudah kita simpan di copywriting, kedepannya jika kita mau broadcast WA, kita tinggal buka di copywriting, lalu kita pilih judul promo yang sudah kita buat kemarin. Nah, dia akan muncul. Nah, jika kita pengen menggunakan kalimat ini, kita tinggal klik copy saja. Kemudian kita tinggal pastekan nanti ke aplikasi WA Bumber. Selanjutnya yaitu menu split kontak. Sebenarnya split kontak ini nggak pernah gue gunain ya, tapi nggak apa-apa, gue jelasin aja. Nah, split kontak ini fungsinya adalah untuk memisahkan nomor telepon dari data-data yang isinya itu campuran. Misalnya ada data, titik koma, kalimat, terus ada nomor teleponnya. Nah, di data asal kita copy datanya di sini, kemudian kita klik proses, nanti nomor-nomor teleponnya akan tersaring ke semua ke sini. Nah, kalau misalnya sudah, kita copy dan kita pindahkan ke Excel yang mau kita save untuk nomor-nomor yang sudah berhasil kita pisahkan tadi. Oke, selesai sudah pembahasan untuk menu CSK. Nah, setelah ini kita akan masuk ke aplikasi WA Bumber. Inilah tampilan awal dari aplikasi WA Bumber. Buat teman-teman yang belum download, teman-teman bisa lihat link downloadnya di deskripsi video di bawah. Di sini adalah nomor lisensi ya. Jika teman-teman sudah beli aplikasi WA Bumber,
teman-teman akan diberikan nomor lisensi dan teman-teman akan isinya di sini. Jika teman-teman sudah mengisi nomor lisensinya, teman-teman tinggal klik login. Ketika teman-teman sudah login, ini adalah tampilan dari aplikasi WA Bumber. Sebelum kita menggunakan aplikasinya, teman-teman bisa masukkan WhatsApp teman-teman melalui barcode yang ada di sini. Jadi, dia sama kayak waktu kita login ke WhatsApp web. Kita masukin barcode-nya. Oke, WhatsApp kita sudah masuk. Gua akan ngejelasin fitur-fitur yang ada di aplikasi WA Bumber. Di menu kirim pesan, teman-teman bisa mengisikan bahasa-bahasa promosi teman-teman atau copywriting teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melampirkan file gambar, PDF, video, audio, atau yang lain-lain, teman-teman bisa klik di sini. Sebagai contoh, tadi kita sudah mengisikan di CSK tentang bahasa promosi kita. Kita copy di sini. Oke, kalimatnya sudah. Kita lampirkan file. Di sini ada pemilihan file, kita klik. Lalu kita pilih contoh gambarnya. Di sini gue udah nyiapin pamflet. Kita klik 2 kali. Kemudian file pamfletnya sudah masuk. Jika kita sudah mengisi bahasa promosi atau copywriting dan file gambar yang mau kita kirim ke customer, maka selanjutnya kita harus mengisi data-data nomor telepon yang akan kita broadcast WA-nya. Di sini kita klik list target. Kemudian kita pilih di hanya nomor telepon ya. Lalu kita pilih file. Di sini yang data tadi sudah kita buat ya sebagai data contoh, kita klik 2 kali. Kita klik OK. Nah, jika sudah, di sini akan muncul 5 nomor yang kita isi tadi. Kemudian kita klik tutup. Kemudian, jika kita sudah mengisi list target, kita bisa buka menu setting. Nah, di setting ini kita bisa atur delay pesan yang kita kirim. Yang pertama adalah delay satu pesan. Di sini kita bisa mengatur random delay per satu pengiriman. Misalnya kita buat antara 2 sampai dengan 5 detik. Jadi, setiap pengiriman satu pesan ke customer, WA Bumber akan memberikan delay waktu 2 sampai dengan 5 detik. Kemudian, delay sejumlah pesanan. Di sini kita mengatur delay per jumlah pengiriman. Jadi, setiap pengiriman broadcast per kelipatan 50 itu akan mengalami delay selama 180 detik. Kemudian di menu default adalah untuk mengembalikan ke settingan awal. Jika sudah oke semua, kita klik tutup. Kemudian, kita klik mulai broadcast. Oke, di saat pengiriman, di sini ada tulisan Anda telah mengirim pesan sebanyak 1 dari 5 target. Maksudnya Anda sudah mengirim 1. Yang di bawah, pesan yang gagal terkirim sebanyak 0 pesan. Jadi kalau misalnya ada yang gagal, itu dia langsung terrecord di sini. Misalnya 1, tertulis 1. Oke, saat broadcast selesai, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat pesan terkirimnya 5, pesan yang gagal 0. Jadi, dari 5 nomor telepon yang kita broadcast, itu semuanya ada WA. Jika ada nomor telepon yang nggak ada WA-nya, dia akan masuk ke pesan gagal. Kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa melihat pengiriman dari WA Bumber. Ini filenya terkirim, kemudian kalimatnya terkirim. Di bawah juga gambarnya terkirim, kalimatnya terkirim. Kemudian jika kita selesai mengirim broadcast, kita pilih ke riwayat pengiriman. Fungsi dari riwayat pengiriman adalah untuk mengambil data yang sudah kita broadcast. Ini adalah data yang barusan kita broadcast ya. Kita klik. Kemudian kita save. Misalnya data contoh WA. Oke. Lalu kita klik OK. Data yang baru kita save tadi berisikan data feedback dari WA Bumber. Jadi kalau misalnya teman-teman buka data tadi, itu ada nomor telepon dan di sebelah kanannya itu ada keterangan berhasil atau gagal. Jadi dengan begitu teman-teman bisa memfilter nomor yang berhasil atau nomor yang ada WA-nya dengan nomor yang tidak ada WA-nya. Selanjutnya yang terakhir, gue akan menjelaskan menu scrap. Menu scrap ini adalah salah satu fungsi istimewa dari WA Bumber. Yang pertama adalah menu scrap group. Di menu scrap group itu kita bisa mengambil nomor-nomor telepon yang ada di grup WA yang kita ikuti. Misalnya gue kasih contoh, gue bakal ngambil nomor-nomor yang ada di grup Big Family. Gue pilih grupnya, kemudian gue klik mulai scrap. Kemudian dia akan muncul nomor-nomornya di bawah. Nah, nomor-nomor ini semuanya ada di grup Big Family tadi yang gue pilih. Jika sudah, kita klik download. Kemudian kita save di dokumen. Misalnya gue kasih nama grup Big Family. Kemudian kita klik save. Klik OK. Dengan demikian, semua nomor-nomor yang ada di grup Big Family itu sudah kita save by Excel di dokumen.
Kemudian adalah menu Scrap Chat. Sebelum itu kita kosongkan dulu ya. Scrap Chat ini berfungsi untuk mengambil nomor WA di daftar chat teman-teman. Misalnya di chat teman-teman itu banyak banget nomor-nomor WhatsApp yang belum teman-teman save. Teman-teman bisa ngambil nomornya atau menyimpan nomornya melalui menu Scrap Chat. Ketika kita sudah klik Scrap Chat, kita tinggal arahkan kursor ke daftar chat di WhatsApp kita. Kemudian kita tinggal scroll sedikit saja, lalu semua nomor kontaknya itu sudah masuk ke sini. Nah, jika sudah masuk ke sini nomor kontaknya, kita tinggal klik download seperti tadi. Kemudian klik save dan tersimpan. Selanjutnya adalah menu scrap kontak. Jadi menu scrap kontak ini fungsinya untuk mengambil nomor-nomor yang ada di kontak WhatsApp kita. Caranya sama seperti yang tadi. Ketika kita sudah masukkan nomornya, kita tinggal klik download dan kita save di dokumen kita. Oke guys, itu tadi adalah tutorial aplikasi WA Boomer dan aplikasi CSK. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa diterapkan di dunia bisnis kalian masing-masing. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau DM Instagram gua. Insya Allah gue pasti bakal menjawab semua pertanyaan dari kalian. Sekian video gua kali ini, gua Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.